Di tengah sorot lampu Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, harapan jutaan rakyat Indonesia meredup, digantikan rasa pilu mendalam. Timnas Indonesia U23 yang datang ke SEA Games 2025 dengan mahkota juara bertahan harus menerima kenyataan pahit. Perjalanan Garuda Muda terhenti secara mengenaskan di fase grup. Menang 3-1 melawan Myanmar dalam laga terakhir grup B tetap menjadi palu godam yang mematikan mimpi. Sejak peluit kick-off ditiupkan, nuansa tegang sudah menyelimuti skuad Garuda Muda. Indonesia memang sempat bernapas ketika Jens Ravens berhasil menambah 2 gol, mengubah skor menjadi 3-1. Momen itu menciptakan harapan, seolah gerbang semifinal masih terbuka. Namun sepak bola seringkali ironis. Skor 3-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Tiket semifinal kandas dan akhirnya menjadi milik Malaysia. Kegagalan ini terasa semakin menyakitkan karena Indonesia sejatinya datang dengan komposisi pemain terbaik, termasuk amunisi-amunisi abroad yang diharapkan menjadi pembeda. Kegagalan memaksimalkan potensi pemain yang berkarir di luar negeri ini mesti menjadi catatan evaluasi penting bagi PSSI. Di atas kertas, skuad ini adalah salah satu yang terkuat dalam sejarah partisipasi Indonesia di SEA Games. Namun sepak bola membuktikan bahwa kualitas teknis harus selaras dengan ketangguhan mental serta kecerdasan otak dalam menghadapi turnamen yang padat dan penuh tekanan. Dan status juara bertahan kini telah beralih menjadi status tersingkir di fase grup, meninggalkan tanda tanya besar tentang masa depan pembinaan pemain muda Indonesia. Shin Bayong prihatin setelah lihat timnas Indonesia dalam masa yang kurang baik. Shin sukses mengantarkan timnas untuk lolos ke putaran keempat dan menjadi kuda hitam yang bersaing menuju Piala Dunia 2026. Setelah banyak melakukan perubahan, PSSI tiba-tiba mendepaknya dan memilih jasa Patrick Kluivert, sekaligus membawa nuansa Belanda di skuad Garuda. Namun langkah ini terbukti gagal total dan timnas gagal berlaga di Piala Dunia. Selain itu, Patrick membawa performa tim terus menurun dan sampai saat ini PSSI masih belum menunjuk pelatih baru. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia sudah melihat demo supporter kepada federasi. Menurutnya ini adalah hal yang wajar karena performa timnas yang jauh dari harapan. Kegagalan timnas ke Piala Dunia membuat kemarahan supporter semakin memuncak dan mendesak PSSI tidak boleh gagal lagi. Saya sempat lihat di Instagram, saya tidak bisa berkata apa-apa, saya merasa sedih dan sakit hati karena timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 55 tahun ini melanjutkan, peluang untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 gagal dimanfaatkan dengan baik. Dia melihat bahwa ini sebenarnya menjadi momen untuk timnas bisa berlaga di level tertinggi. Tentunya ini jadi hal yang mengecewakan karena semua pemain sudah berjuang keras. Shin berharap timnas Indonesia tidak patah semangat dengan kondisi yang ada. Pasalnya mereka masih memiliki peluang untuk mengejar Piala Dunia 2030 nanti. Menurutnya, peluang skuad Garuda masih besar. Timnas Indonesia U22 memanggil kekuatan terbaik untuk berlaga di SEA Games 2025. Pemanggilan Ivar Jenner CS menjadi buktinya. Media Vietnam The Tao 247 yang merilis ulasan itu. Mereka memberi sorotan pada kekuatan Garuda Muda yang sudah merilis skuad final. Dalam skuad pilihan Indra Syafri, ada nama-nama seperti Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Ravens, dan Mauro Zixtra. Selain itu ada juga gelandang andalan timnas senior era Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand. Ivar Jenner dan Marcelino dijadwalkan bergabung dengan skuad timnas Indonesia U22 di Thailand pada hari ini. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang mengungkap hal itu. The Tao 247 menilai bahwa kombinasi pemain keturunan dan pemain muda potensial yang dimiliki Indonesia membuat skuad menjadi seimbang, dilengkapi dengan pemain yang berpengalaman. Indonesia akan menjalani pertandingan pertama melawan Filipina di Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, pada 8 Desember 2025. Laga itu akan kick-off pada pukul 18.00 WIB. Pada SEA Games 2023, Indonesia meraih emas. Pada pertandingan final, Indonesia menang atas Thailand 5-2
dalam pertandingan yang berlangsung sampai babak tambahan. Bisa mempertahankan medali emas Indonesia? Skuad Timnas Indonesia U22 SEA Games 2025 di Thailand sudah lengkap. Pelatih Garuda Muda Indra Syafri sudah move on dari absennya Marcelino Ferdinand. Marcelino batal bergabung Timnas U22 karena masalah cedera. Pemain AS Trencin itu akhirnya digantikan gelandang Persik Kediri Rifki Ray. Sedianya Marcelino datang menyusul ke Thailand bersama Ivar Jenner pada Rabu. Adapun skuad Timnas U22 berkekuatan 19 pemain yang berangkat dari Jakarta, kemudian disusul Dion Marks, Mauro Zixtra, Ivar Jenner, dan terakhir Rifki Ray yang menggantikan Marcelino. Per hari ini skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang, kata Indra Syafri. Indonesia berstatus juara bertahan di SEA Games sepak bola putra. Pada edisi 2023, Indonesia menang atas Thailand pada partai final yang diwarnai drama perpanjangan waktu dan ribut-ribut antar ofisial pemain kedua tim. Ada perbedaan target dari Kemenpora dan PSSI terhadap kiprah Timnas U22 mendatang. Menpora Erick Thohir mau medali perak, sementara PSSI menegaskan ingin menjadi nomor 1 lagi. Adapun Indonesia masuk grup C bersama Filipina dan Myanmar. Laga pertama melawan Filipina akan digelar pada 8 Desember, lalu laga kontra Myanmar pada 12 Desember. PSSI melalui program naturalisasi pemain-pemain keturunan kemungkinan menambah lagi amunisi untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Cyrus Margono, kiper 23 tahun yang punya keturunan Indonesia Amerika Serikat, sedang dipantau PSSI. Cyrus Margono sudah setahun lebih menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Namun kiper 23 tahun itu belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, Cyrus Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela Timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercaya akan datang. Diketahui, Cyrus Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KF Dugajini. Ia bisa menjadi aset besar untuk posisi kiper di Timnas Indonesia masa depan. Kabar Cyrus Margono yang berpeluang membela Timnas Indonesia mendapat sorotan dalam pemberitaan di negara Vietnam. Melalui laman Soha, Indonesia dianggap bisa bertambah kuat lagi dengan pemain-pemain keturunan, dan terkini adalah Cyrus Margono. Tampil bersama KF Dugajini di Liga Kosovo musim ini, Cyrus Margono memainkan total 10 pertandingan di semua kompetisi. Ia kebobolan 10 gol dan mencatat clean sheet 3 pertandingan. SEA Games 2025 yang berlangsung pada akhir tahun ini akan menjadi kesempatan bagi Cyrus Margono untuk membuktikan kemampuannya dan berkontribusi dalam memperkuat. Rumor transfer sensasional datang dari Italia karena raksasa Serie A AC Milan dilaporkan tengah memantau secara serius perkembangan bek Timnas Indonesia yang kini menjadi pilar di Sassuolo J.I.Z. Peluangnya untuk merapat ke San Siro pun disebut-sebut cukup besar, yaitu mencapai 52%. Meskipun belum ada kontak resmi antar klub, ketertarikan dari sang pemencang klasemen Liga Italia itu sudah sangat jelas. Lantas, seberapa besar peluang transfer ini terwujud dan apa yang membuat Rossoneri meliriknya? Menurut laporan Chile, ada 3 alasan fundamental yang membuat profil J.I.Z sangat cocok dengan kebutuhan AC Milan saat ini. Pertama, usianya yang baru menginjak 25 tahun dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Kedua, dan yang paling krusial adalah fleksibilitas taktiknya. Idzas dinilai sangat fasih bermain dalam skema 3 back yang menjadi andalan pelatih Massimiliano Allegri. Kemampuannya untuk mengisi semua peran di lini pertahanan dalam formasi tersebut menjadi nilai jual utama. Meskipun peluangnya terbuka, jalan menuju San Siro tidak akan mudah. Tantangan terbesarnya adalah status kontrak Idzas. Sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang dengan Sassuolo hingga tahun 2029. Ini berarti AC Milan harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk bisa memboyongnya. Menurut Transfermarkt, harga pasar Idzas saat ini berada di angka 7,5 juta euro atau sekitar 145 miliar rupiah. Marcelino Ferdinand dipastikan dicoret dari skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan alasan tak menyertakan Marcelino ke SEA Games Thailand. Mengutip situs resmi Timnas, Kita Garuda, Indra mengungkapkan cedera menjadi salah satu penghambat Marcelino bergabung dengan skuad Timnas U22 SEA Games 2025. Makanya, klub Marcelino Ferdinand AS Trencin tidak bisa melepasnya. Indra mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak klub dan sepakat tidak memaksakan pemain untuk tampil.